sore buat kita semuanya. Salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Maria Amanda Siagian dengan NPM 255310321. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas bahasa Indonesia, yaitu tugas video keterampilan berbahasa berbicara, yang dimana dosen pengampu saya yaitu Ibu Dr. Rika Ningsi, SPD, MPD, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang dimana tema yang saya ambil adalah pengaruh media sosial dalam kehidupan remaja. Media sosial pada dasarnya diciptakan untuk memudahkan manusia berinteraksi dan juga berbagi informasi. Dan media sosial pada kalangan remaja ini sangat memberikan manfaat positif, yaitu untuk berkomunikasi. Dengan adanya media sosial tersebut, remaja lebih mudah untuk berkomunikasi dengan teman, guru, keluarga tanpa batas waktu dan jarak. Adanya media sosial ini juga memudahkan remaja untuk mengerjakan tugas kelompok dan juga mengerjakan tugas lainnya. Kedua dari media sosial adalah sebagai sumber informasi dan komunikasi. Seringnya adanya media sosial tersebut timbullah konten edukatif yang sering dilihat oleh remaja, seperti adanya tips belajar, materi pelajaran, serta adanya beasiswa dan juga pengembangan diri. Jika dimanfaatkan dengan baik, media sosial ini jadi sarana pendukung dalam meningkatkan remaja dalam wawasan dan juga prestasi. Itu media sosial menjadi wadah bagi remaja untuk menunjukkan kreativitasnya melalui dengan meningkatkan bakatnya melalui dari seni seperti menggambar, menari, bernyanyi, fotografi, videografi, menulis, dan lain sebagainya, sehingga membuat remaja menjadi lebih percaya diri untuk mengembangkan bakatnya. Dari manfaat media sosial tersebut terdapat juga dampak negatif yang tidak boleh kita abaikan, di mana remaja yang sering menggunakan media sosial itu terdapat juga dampak negatif yang sering terjadi adalah kecanduan dalam menggunakan media sosial, di mana banyak remaja menghabiskan waktu di media sosial sehingga melupakan kewajiban seperti beribadah, belajar, dan juga berinteraksi kepada lingkungan sekitar, ataupun tidak peduli dalam lingkungan sekitar. Hal ini membuat dampak buruk terhadap remaja, yang dimana menurunkan konsentrasi, kesehatan fisik ataupun mental, dan menutup diri dalam berinteraksi. Dampak negatif dari media sosial itu adalah penyebaran informasi tidak benar atau hoaks. Kurangnya kemampuan menyaring informasi pada remaja membuat remaja mudah percaya terhadap informasi yang belum tentu kebenarannya, sehingga informasi itu menimbulkan kesalahpahaman, keresahan, bahkan perpecahan di dalam masyarakat. Tidak itu saja, dampak negatif dari media sosial juga akan menimbulkan ujaran kebencian atau cyberbullying yang dapat menimbulkan dampak serius dalam psikologis ataupun kesehatan mental seorang remaja lainnya. Remaja maupun pelajar harus bersikap bijak dan bertanggung jawab dalam penggunaan media sosial. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menggunakan media sosial secara bijak, yang pertama adalah kita harus mengatur dan membatasi penggunaan media sosial agar tidak terganggu dalam aktivitas belajar maupun aktivitas sehari-hari. Yang kedua adalah kita harus cerdas dalam memilah informasi, di mana kita harus mencek sumbernya, kebenarannya terlebih dahulu sebelum kita membagikan ataupun mempercayainya. Yang ketiga adalah kita harus menjaga etika dan kesantunan dalam media sosial, baik di dalam dunia nyata maupun di dalam dunia maya. Kita bersama-sama menjadikan media sosial sebagai alat yang bermanfaat dan positif, dengan menggunakan media sosial untuk menambah pengetahuan, memperluas pertemanan, dan juga menebarkan kebaikan. Dengan demikian, kita sebagai remaja akan beretika, cerdas, dan bijak dalam menggunakan media sosial. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih dan selamat sore untuk kita semuanya. Bye.